Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Walan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdik wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah atas nikmat Allah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam rangka memakmurkan Masjid Al-Hikmah, dengan zikrullah dan tilawatil Quran, kemudian menafsir Al-Quran. Tidak ada yang lebih baik daripada kaum yang duduk di Baitullah. Ini Baitullah, rumah Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada kaum yang duduk di Baitullah, mereka berzikrullah, mereka mentadabbur Al-Quran, kecuali malaikat akan datang hinggap beserta mereka dan mendoakan mereka serta mendoakan orang-orang yang ada pada majlis zikir tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk di orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nikmat-nikmat yang lain dari Allah. Karena bersalawat dan salam itu merupakan nikmat yang bisa mencukupi kebutuhan kita. Semakin banyak kita bersolawat salam kepada Rasulullah, semakin dicukupkan oleh Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan tafsir ataupun tadabbur surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab dari ayat 41 sampai secukupnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, barangkali kita sudah tahu artinya ini. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman. Maka kita wajib untuk berbangga, bergembira. Allah berkata kepada kita, Allah berbicara kepada kita, hai orang-orang yang beriman. Kita sudah sepantasnya mengatakan labbaik sami'na wa ata'na. Ini sikap kita yang lebih bagus itu sebetulnya begitu. Sami'na wa ata'na, kami dengar seruanmu ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian benar-benar beriman, kalau kalian benar-benar beriman, kalian akan tahu bagaimana perintah saya
Uzkurullaha, ini kata perintah, ini amar kepada orang yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Uzkurullah, berzikrullah lah kalian semuanya. Yang mengatakan beriman wajib berzikrullah. Jadi zikrullah itu wajib. Wajibnya bagaimana? Allah mewajibkan kita berzikrullah, antara lain adalah Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu. Itu baru zikrullahnya. Sholat 5 waktu itu adalah zikrullah. Zikrullah yang paling baik adalah sholat yang 5 waktu. Zikrullah yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat yang 5 waktu yang fardu. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada apa-apa yang difardukannya kepada hamba-hambanya. Itu top, cinta paling top adalah kita melaksanakan sholat fardu, kita melaksanakan zakat, melaksanakan haji, melaksanakan puasa. Itu adalah cinta yang paling top, karena kita sami'na wa ata'na. Kita menyatakan diri kita, hai orang-orang yang beriman, ya Allah, sami'na wa ata'na, kami orang-orang yang beriman, siap melaksanakan perintahmu. Uzkurullaha, berzikrullah lah, zikron katsira. Kalau zikron katsira itu tidak wajib. Tapi kalau uzkurullaha, berzikrullah, salat itu wajib. Kalau zikron katsira ini pilihan. Kenapa Allah mengatakan zikron katsira? Zikir yang banyak. Supaya kita itu selalu beserta Allah. Tidak beserta lawan ataupun musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha mengatakan kepada Nabi Musa langsung, kalimullah. Kalimullah artinya Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa tanpa perantara Jibril alaihi salam. Langsung Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa. Innani anallah. Karena langsung Allah mengatakan anallah. Innani, sesungguhnya saya, ana. Ana itu bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya saya. Hai Musa, innani anallah, saya Allah. Sering ini diucapkan oleh Allah kepada Nabi Musa, anallah, ana rabbak, anallah. Langsung, la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali hanya saya, hanya saya. Fa'buduni, hai Musa, maka sembahlah aku, jalankan perintahku, sembahlah aku, perintah. Wa aqimis sholata, dirikanlah sholat. Jadi Nabi Musa itu orang yang mendirikan sholat karena perintah Allah. Nabi-nabi itu adalah yang paling taat kepada Allah, yang duluan sami'na wa ata'na, baru disampaikan kepada kaumnya, pengikut-pengikutnya. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku. Bagaimana sholat itu tidak zikir? Allahu Akbar itu zikrullah. Tidak ada sholat yang tidak dimulai dengan takbiratul ihram.
Apa artinya takbiratul ihram? Takbir yang membuat kita haram melakukan sesuatu yang tadi halal sebelum kita Allahu Akbar, itu namanya ihram. Mengharamkan yang tadi sebelum Allahu Akbar boleh kita lakukan. Kita masih boleh makan, bisa boleh menyentuh si ini, bisa boleh tapi kalau kita sudah Allahu Akbar, ini bukan kita lagi. Kita hamba Allah, semau Allah, bukan semau kita. Makanya kita selalu bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya zikrullah. Kita baca Al-Fatihah, yang wajib-wajibnya saja, yang rukun-rukunnya. Kita baca bismillah, alhamdulillah, zikrullah. Kita ruku, Allahu Akbar, zikrullah. Subhana rabbiyal azim, zikrullah. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, zikrullah. Begitu terus sampai kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita tahiyat, itu zikrullah. Makanya aqimis sholata li dzikri. Tahiyat itu adalah pertemuan yang paling mesra dengan Allah, pertemuan yang paling mesra dengan Nabi Muhammad, pertemuan yang paling mesra dengan para malaikat dan hamba-hamba Allah yang saleh, yang ada di langit, yang ada di mana-mana. Coba, kalau kita tahiyat, itu namanya kita bertemu dengan Allah. Sahabat-sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam kepadamu, kami tahu assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau mengucapkan salam kepada Allah, kami kepingin mengucapkan salam kepada Allah, bagaimana caranya? Apakah kami bilang assalamu ala Allah, assalamualaikum? Haram hukumnya. Selamat itu dari Allah, jangan dibilang assalamu ala Allah. Rasulullah mengajari mereka, diajarkanlah tahiyat ini. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini ucapan salam kepada Allah. Apa enggak mesra, apa enggak zikrullah ini ketika sholat? Kita duduk bersimpuh dengan khusyuk mengucapkan salam kepada Allah tanpa ada protokol, tanpa ada pengaturan jadwalnya jam sekian, tidak. Kita bebas ambil wudu, sholat menghadap Allah, bertemu dengan Allah, mengucapkan salam kepada Allah. Ini kita kalau di dunia ini terlalu banyak prosedur. Prosedur apa? Bertemu dengan gubernur nggak boleh, kita bertemu dengan pencipta gubernur boleh bebas, pencipta presiden boleh bebas, mengucapkan salam bebas, assalamu alayka. Setelah at-tahiyyatu lillah, salam kepada Allah. Enggak senang Allah, kita mengingat Allah di dalam salat kita. Allah senang. Makanya yang paling dicintai oleh Allah adalah kita melakukan kewajiban-kewajiban yang difardukan oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaupun kita tidak langsung bertemu dengan wajah Rasulullah, tapi memang begitu perintahnya. Assalamu alayka. Karena salam kita itu dibalas oleh Rasulullah, didengar oleh Rasulullah dengan izin Allah, bantuan Allah mengembalikan ruhnya kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau dilihat-lihat, kita bersolawat dijawab, Allah mengembalikan ruhnya. Kita mengucapkan salam dijawab, Allah mengembalikan ruhnya. Rasulullah itu tidak wafat. Rasulullah tidak mati di dalam kuburnya. Hidup Rasulullah. Coba perputaran waktu di dunia ini yang bersolawat, yang salat, yang salam itu berputar. Di Amerika orang tidur, kita di sini sholat. Di Indonesia tidur, di Amerika sholat, di Arab sholat, di Afrika.
Itulah hikmah perputaran waktu. La ilaha illallah itu terus berjalan. Zikrullah itu terus berjalan sepanjang masa di dunia ini. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ini ucapan salam kepada para malaikat. Ibadullahis shalihin itu malaikat. Nggak ada ibadullah yang tidak sholihin kalau bukan malaikat. Kalau manusia tidak semuanya sholihin. Kita ucapkan salam kepada Allah, salam kepada Nabi Muhammad SAW, salam kepada malaikat-malaikat yang kita sama-sama berzikrullah. Kalau Allah bukan berzikrullah dia, Allah mengingat kita, berzikir kepada kita, mengingat kita. Kalau kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Apa tidak mesra ini? Beserta Allah terus, beserta malaikat, beserta Nabi Muhammad. Disitulah ketenangan yang luar biasa buat seorang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Makanya dzikran katsira ini Allah tidak batasi. Kalau zikir-zikir salat hanya 5 waktu. Tapi kalau zikran katsira tidak dibatasi. Kenapa? Ini pilihan. Maukah engkau beserta Allah terus? Maukah engkau dibantu oleh Allah terus? Maukah engkau dizikir, diingat oleh Allah terus? Mau? Zikran katsira. Banyak berzikir. Kalau salat itu tadi zikrullah, banyak salat sunnah, perbanyak salat sunnah. Nanti kita beserta siapa? Beserta Rasulullah, beserta para malaikat di surga. Nanti dengan sholat ini, terutama sholat asar dan subuh, itu latihan beserta Allah nanti di surga. Latihan melihat wajah Allah. Sholat asar dan sholat subuh. Sholat asar dan sholat subuh. Kalau kalian tidak keberatan untuk memeliharanya benar-benar, lakukan sholat asar dan sholat subuh. Ini adalah latihan kalian di dunia ini supaya nanti dikasih karunia oleh Allah, bisa melihat wajah Allah di surga. Ini pasti terjadi. Wujuhu yauma idzin nadirah. Wajah-wajah ketika itu di surga nanti nadirah, cerah, bercahaya cerah, bahagia. Ila rabbiha nazirah. Sudah cerah wajahnya, kepada Rabbnya Allah nazirah, bisa melihat Allah. Ini kuasa Allah dan karunia Allah dan rahmat Allah dan izin Allah. Di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah karena belum diizinkan oleh Allah. Allah belum memberikan kekuatan mata kita untuk melihat jauh. Belum. Tapi nanti kalau di surga Allah merubah semua hukum alam, mata kita pun jadi tajam. Bisa melihat Rabb kita yang kita rindukan. Setiap kita sholat, rindulah kepada Allah, baru mau khusyuk sholatnya. Kalau tidak rindu kepada Allah, tidak merasa mengagungkan Allah dalam sholat kita, itu tidak akan khusyuk-khusyuk. Tapi kalau kita sadar bahwa Allah, kita mengucapkan salam kepada Allah, melihat Allah, Allah melihat kita, Allah berzikir. Kalau kita berzikir kepada Allah, itu antara lain cara untuk khusyuk dalam salat. Zikrullaha dzikran katsira. Ibnu Abbas mengatakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia ada batasnya. Tapi kalau zikrullah ini seolah-olah tidak ada batasnya. Karena perintah Allah, zikron katsira. Kenapa kita disuruh zikron katsira? Supaya beserta Allah. Kita punya problem kalau kita beserta Allah, itu kita akan dikasih jalan keluar. Coba contoh yang dekat dalam kisah-kisah Al-Quran. Nabi Ibrahim
Khalilullah alaihi salatu wassalam, ketika dicampakkan ke dalam api yang membara, yang telah disiapkan berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beserta Allah tidak takut sedikit pun. Tidak takut sedikit pun. Apa katanya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Beserta Allah. Karena beserta Allah jalan keluar pun datang. Apa jalan keluarnya? Allah perintahkan api yang sudah unggun berminggu berbulan itu. Apa katanya? Perintah Allah. Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api yang menurut manusia api ini akan menghanguskan menjadi debu Nabi Ibrahim. Kuni, api itu bentuknya bentuk muannas, api itu wanita. Kuni, jadilah engkau. Kalau dia zakar laki-laki, kun. Nah, tapi kalau dia karena perempuan, kuni bardan wasalaman. Dingin kau dan selamatkan Nabi Ibrahim. Menurut riwayatnya Nabi Ibrahim itu kedinginan di situ. Dia tidak tahu itu api. Tapi dia dilemparkan ke sana, dia tahu. Karena setelah dia hancurkan patung-patung yang banyak itu, ditinggalkan yang paling besar, ditaruhnya kampak, palu yang dibuatnya untuk menghancurkan patung-patung itu, ditaruhnya di tangan yang paling besar. Orang-orang kaum Nabi Ibrahim yang menyembah berhala mengatakan, siapa ini yang menghancurkan patung-patung kita ini? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Tapi ada seorang yang ingat bahwa Nabi Ibrahim pernah bilang, dia begini akan hancurkan patung. Apa katanya? Kepada Raja Namrud. Saya dengar ada seorang pemuda, masih pemuda ini berkeluarga. Jadi nahi mungkarnya Nabi Ibrahim masih pemuda. Saya mendengar ada seorang pemuda yang ingin menghancurkan, merusak semua patung-patung yang kita sembah. Panggil dia. Dipanggil Nabi Ibrahim. Dia adili di depan semua orang. Diadili di depan menteri, di depan tentara, bala tentara, diadili. Hai Ibrahim, sini. Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim jago dialog, jago argumentasi. Apa kata Nabi Ibrahim? Bukan saya. Bukan saya yang melakukan. Jadi siapa yang melakukan? Itu tuh yang besar itu, yang megang kampak, yang memegang palu. Tanya aja dia. Apa kata mereka? Ini sesembahan sudah hancur, ini tinggal yang besar. Ibrahim, bukankah engkau tahu mereka ini tidak bisa berbicara? Datang, masuklah Nabi Ibrahim di sini. Kalian sadar dia tidak bisa berbicara, tidak bisa apa-apa. Kenapa kalian sembah? Kenapa kalian sembah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa kepada kalian? Mereka terdiam, tertunduk, sadar ketika itu. Tapi datang lagi sombongnya, bakar dia. Ini di depan pengadilan khalayak ramai. Bakar dia. Tolong Tuhan-Tuhan kalian yang telah dihancurkan itu. Kalau kalian benar-benar ingin menolong Tuhan-Tuhan kalian, coba. Mereka yang menolong Tuhan mereka, bukan Tuhan mereka yang menolong mereka. Inilah kalau otak sudah tidak dipakai, menyembah patung, menyembah batu, yang mereka sendiri yang bikin batu itu. Dibakarlah Nabi Ibrahim, datangkan dia di khalayak. Jadi dia saking panasnya api, tidak bisa lagi orang dekat ke situ, tidak, dari jauh. Seperti sumpitan seperti itu dilemparkan Nabi Ibrahim, tapi dia beserta Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca ini. Kalau kita punya kesulitan menghadapi siapapun, mau orang, mau pejabat, mau siapapun, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil.
Cukup Allah yang menolongku. Allah adalah sebaik-baik penolong, sebaik-baik wakil saya untuk menghadapi semua masalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Biasakan ini dibacakan. Jangan mengeluh dulu, baca dulu ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus Nabi Ibrahim tadi, Nabi Musa ketika dikejar oleh Firaun. Ini terjadi di Mesir. Dikejar oleh Firaun. Dikejar beserta Bani Israel yang mau dibunuh oleh Firaun. Jadi Firaun ini selalu ingin membunuh Nabi Musa, ingin membunuh Bani Israel yang mengikut Nabi Musa. Ketika dikejar, Nabi Musa lari dengan Bani Israelnya, tidak punya apa-apa senjata. Firaun dengan pasukannya yang lengkap dengan persenjataan, dengan kuda semuanya mengejar. Mentok di pinggir Laut Merah. Mentok di pinggir Laut Merah. Kaumnya Bani Israel mengatakan, "Ya Musa, matilah kita, mati. Inna lamudrakun. Kita bisa ditangkap Firaun, kita bisa mati dibunuh Firaun." Tapi karena Nabi Musa, nabi-nabi semuanya beserta Allah. Karena mereka itu Rasulullah. Nabi-nabi semua. Apa kata Nabi Musa dengan pernyataan kaumnya ini? Apa kata Nabi Musa? Kalla, enggak. Jangan, bukan begitu wahai kaum saya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, ketahuilah kalian semua. Inna ma'iya, sesungguhnya beserta saya, Rabbi, Rabb saya Allah, sayahdin, dia akan kasih saya jalan keluar dari kematian ini yang menurut kalian kematian. Sayahdin, langsung datang hidayah Allah kepada Nabi Musa. Langsung diperintahkan Nabi Musa, ya Musa. Karena langsung berbicara kalimullah. Ya Musa, alqi asak, campakkanlah tongkatmu. Jadi Nabi Musa kemana-mana bawa tongkat. Tongkatnya bukan tongkat yang mahal, ranting-ranting kayu. Campakkanlah tongkatmu. Karena perintah langsung dicampakkan. Dicampakkan. Ada juga perintahnya wadrib, pukullah al-bahar bi'asab, dengan tongkatmu. Terbelahlah itu bahar laut. Maka inilah hidayah Allah kepada orang yang selalu beserta Allah, selalu zikrullah. Fadhkuruni adzkurukum, berzikirlah kepadaku, saya pun berzikir kepada kalian. Enggak saya biarkan kalian. Kalian berzikir, saya berzikir. Kalian mengingat aku mengingat kalian. Apapun problem yang kalian temui, aku ingat kalian. Aku kasih jalan keluar dengan cara saya. Wa ana ma'ahu. Di dalam hadis qudsi dikatakan begitu. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Saya selalu beserta hambaku apabila dia berzikir kepadaku. Makanya zikron kasira itu maksudnya supaya kita selalu beserta Allah. Ada problem, ada apa saja, kita sakit, Allah tunjukkan kita jalan pengobatannya. Ada masalah, kita Allah kasih tunjuk kita. Kalau zikrullah, wa ana ma'ahu taharrakat syafatahu bidzikri, mulutnya, bibirnya bergerak untuk berzikir. Jadi dari hadis ini bisa diambil faedah. Apa faedahnya? Kalau berzikir itu adalah bibir digerakkan minimal. Kalau bersuara lebih bagus. Kenapa dikatakan bersuara lebih bagus? Kalau kita bersuara pelan, subhanallah, Allahu akbar, telinga kita mendapat ganjaran zikrullah. Jadi jangan
katup bibirnya kalau zikrullah. Jangan gini. Zikrullah itu taharrakat syafata, bibirnya, kedua bibirnya bergerak. Kita lanjutkan. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sabbihuhu bertasbih. Tasbih itu zikrullah yang paling bagus. Subhanallah, 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 subhanallah. Apapun yang dikasih Allah kepada kita, tetap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah. Ini Kau kasih, maha suci Engkau. Ini tidak Kau kasih, maha suci Engkau. Subhanallah, subhanallah. Ini tasbihnya malaikat. Malaikat itu terus bertasbih. Tusabbihu samawati wal ardu wa man fihinna. Semua yang ada di langit itu biasanya malaikat bertasbih. Semua yang ada, mereka tidak pernah capek untuk bertasbih. La yafturun, tidak pernah capek. Malaikat-malaikat semuanya, coba bayangkan malaikat besar-besarnya bertasbih. Kita kecil-kecil sudah seperti debu, tidak mau bertasbih. Banyak dosa, tidak mau bertasbih. Wasabbihu bukratan wa asila. Bukratan itu pagi-pagi, wa asila sore-sore. Jadi setiap waktu kita diperintahkan untuk zikrullah. Jangan ada detik saat-saat yang kita tidak berzikrullah. Huwallazi yusolli alaikum. Kalau kita selalu zikrullah, ini hasilnya yang pertama ini nih. Huwallazi, karena yang kalian zikiri itu Allah. Huwa Allah. Alladzi, yang yusolli alaikum, yang selalu merahmati kalian. Jadi salatnya Allah kepada hambanya, kan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat kepada nabi. Nabi itu hambanya, manusia. Malaikatnya bersolawat. Kalau Allah bersolawat kepada nabi, berarti Allah merahmati Nabi, memuji Nabi di kalangan malaikat-malaikat. Kita mendapatkan sholawat dari Allah. Bukan Nabi saja, tapi dengan catatan banyak zikrullah. Ini dia, huwallazi yusolli alaikum. Allah yang bersolawat kepada kalian. Jadi bukan hanya sebatas kepada Nabi, tapi kepada kalian. Jadi Allah berselawat kepada kita selama kita selalu zikrullah. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatahu. Wa malaikatuhu, dan malaikatnya juga berselawat kepada kita, mendoakan kita. Terus zikrullah, terus didoakan malaikat. Terus zikrullah, terus didoakan malaikat. Makanya ada 3 doa yang makbul. Apa di antara lain satunya? Adzakirullaha katsira, yang banyak berzikrullah doanya makbul. Jadi kalau kita banyak zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Kita banyak zikrullah, jangan lupa sebelum kita tutup zikrullah kita, sebelum kita alih ke yang lain, berdoa dulu, minimal minta ampun dari Allah. Karena tadi Allah yang bersolawat kepada kalian, malaikat juga mendoakan kalian. Apa di sini? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Supaya hasilnya apa? Allah bersolawat kepada kalian, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu, supaya kalian dikeluarkan dari kegelapan masalah, kegelapan hidayah, kegelapan kekalutan hidup, ilan nur, kepada cahaya yang terang benderang. Cahaya itu datangnya tidak harus bersinar begini. Hati kita lapang itu cahaya namanya. Karena zikrullah ini adalah cahaya. Cahaya kita di dunia, cahaya kita di kubur, cahaya kita nanti di akhirat masuk surga. Ini zikrullah. Kekal ini zikrullah. Apalagi kita selalu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini akan kekal sampai hari kiamat. Menjadi cahaya buat kita, penerang buat kita.
Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah yang kalian zikir itu banyak, yang kalian zikiri banyak itu, bil mu'minina, dengan orang-orang mukmin itu rahima, selalu pengasih, selalu penyayang, selalu kasih kepada orang mukmin. Kalau kepada semua alam, kepada semua makhluk yang musyrik, yang kafir, itu Allah itu bersifat Rahman secara umum. Tapi kalau kepada orang mukminin Rahimah, beda. Rahimah itu beda dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman kepada semua makhluk. Allah memberikan semua makhluk, makan diberikan, kekayaan diberikan, semua diberikan. Tapi Allah Rahim kepada orang mukminin, kelapangan dada hanya diberikan kepada orang mukminin, hidayah hanya diberikan kepada orang mukminin, akhirat nanti hanya diberikan kepada orang mukminin, surga nanti hanya diberikan kepada orang mukminin. Biarlah orang-orang yang musyrikin, kafirin mendapat kenikmatan dunia, tapi mereka hanya sebatas dunia. Dunia ini fana, dunia ini sebentar, sekejap dunia ini. Dibanding akhirat, nikmat akhirat tidak ada waktunya, kekal abadi. Inilah tadi zikrullah itu kekal abadi. Kekal abadi zikrullah itu al-baqiyatus sholihat. Baqiat, kekal. Sholihat yang bermanfaat nanti di akhirat. Di dunia bermanfaat, di akhirat lebih kita butuhkan manfaatnya di akhirat. Karena zikrullah ini, terutama tadi kita tekankan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di sini sudah induk-induknya sudah ada semuanya. Subhanallah ada, walhamdulillah ada, wala ilaha illallah afdalul dzikri ada, Allahu akbar ada. Cuma itu zikrullah yang kita putar-putar ini setiap hari. Dalam sholat kita ada subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ada semua dalam sholat kita. Karena sholat itu tadi kita katakan zikrullah yang paling sempurna. Jadi subhanallah ini al-baqiyatus sholihat. Sampai waktu saya jadi khatib di sini, saya singgung ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bukan hanya sekedar zikrullah yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Jadi kalau sudah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Rasulullah, kenapa kita tidak cinta kepada zikrullah yang ini? Cintailah, karena Allah cinta kepadanya, Rasulullah cinta kepadanya, mau tiru siapa? Malaikat pun cinta kepada zikrullah subhanallah alhamdulillah. Kita katakan subhanallah, ada dalam satu hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah tamlaul mizan. Subhanallah alhamdulillah. Alhamdulillah tamlaul mizan. Apa maksudnya tamlaul mizan? Sekali kita ucapkan alhamdulillah, timbangan kita nanti akan berat di hari akhirat. Itu baru sekali. Karena hadisnya mengatakan alhamdulillah, tidak ada banyak-banyak. Makanya cintai ini, perbanyak ini. Wa subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Coba bayangkan. Kita katakan alhamdulillah, nanti timbangan kita paling berat nanti di akhirat. Karena doa yang paling baik adalah alhamdulillah. Doa itu seruan. Doa yang paling baik adalah alhamdulillah. Kemudian subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ini la ilaha illallah. Ini dahsyat, ini la ilaha illallah. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, ini adalah afdalul dzikr. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk hasanat yang memperberat nanti timbangan saya di akhirat, yang akan menghapuskan sayyiat saya? Apa kata Rasulullah? La ilaha illallah afdalul hasanat. Hasanat yang paling baik adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih berat timbangannya daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi.
Ada yang sudah mengukur berapa 7 lapis langit, berapa beratnya 7 lapis bumi. Belum ada. Tapi dengan la ilaha illallah satu kali akan lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Berapa kali, berapa ratus kali kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Berapa ribu kali selama hidup kita mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalau bisa lengkapin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah pelengkap, penyempurna daripada la ilaha illallah. Induknya la ilaha illallah. Wahdahu, hanya Allah satu, tidak ada yang lain, tidak boleh diduakan. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, saya hanya menyembah Allah. Jadi ini pelengkapnya supaya lebih mantap mengerti apa itu la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah inilah yang memiliki mulku, kekuasaan dan semua pujian. Yang la ilaha illallah ini miliknya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah inilah atas segala sesuatu. La ilaha illallah ini atas segala sesuatu mampu melakukannya. Mampu menghancurkan kita manusia, mampu menghancurkan dunia ini, mampu memberikan sesuatu yang tidak mungkin menurut akal kita tidak mungkin bisa diberikan. Allah mampu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini pelengkapnya. Usahakan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa mengatakan ini 10 kali, kita kaya dengan zikrullah, cuma kita lalai. Siapa yang mengatakan ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah akan memberikan ganjaran seolah-olah kita sudah memerdekakan 4 budak keturunan Ismail. Saya sudah pernah melihat berapa sih harga satu budak keturunan Ismail itu? 12.000 dinar. Wah, miliarder kita dengan zikrullah. Miliarder, cuma kita lalai. Alhaakumut takatsur. Kita masih mengeluh terus. Kenapa umat Islam ini miskin-miskin? Itu keluhan kita terus di mana-mana. Kita tidak sadar bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kaya raya. Siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi, satu pohon korma Allah tumbuhkan di surga, apa enggak kaya? Sekarang kita suka katakan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. 10 pohon korma. Kaya. Jadi jangan mengeluh lagi. Perbanyak zikrullah, zikron katsira. Siapa yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambah la haula wala quwata illa billah, dapat tumbuhan di surga, kemudian dapat perbendaharaan dari bumi, permatanya semuanya batu intan permata dapat. La haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Coba, apa tidak kaya itu? Makanya mata kita itu jangan mata dunia terus. Mata kita itu usahakan beratnya ke akhirat. Ini dia ganjaran kaya. Laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu menurut Allah. Kalau menurut manusia bolehlah kaya, banyak mobil, banyak gedung, banyak sawit, banyak kebun, banyak apa. Tapi menurut Allah laisal ghina an kathratil ard. Kaya itu menurut Allah bukan karena banyaknya harta, tidak. Tapi kaya jiwa ini kaya. Kaya akhirat itu yang kaya yang hakiki. Karena kaya akhirat tidak akan habis. Kalau kaya dunia sebanyak apapun akan punah. Akan masuk ke dalam tanah. Kita sendiri yang kaya itu masuk ke dalam tanah. Maaf, silakan. Yang azan silakan muazzin.
Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim Allahumma rabbana hadhihi da'wat Baik, kita lanjutkan satu lagi sebelum kita masuk tanya jawab. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa'adda lahum ajran karima. Tahiyyatuhum, salam mereka, ucapan salam mereka kalau bertemu ini kepada Allah. Tadi kita sudah katakan ketika kita berzikrullah dalam salat, kita mengucapkan salam kepada Allah. Makanya salat subuh dan salat asar itu adalah latihan untuk melihat wajah Allah, untuk bertemu dengan Allah di surga. Tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Tahiyat mereka, ucapan salam mereka nanti yauma yalqawnahu, ketika mereka suatu hari di mana mereka menemui Allah. Yalqawnahu, hu di sini adalah Allah. Salam ini adalah ucapan salam dari Allah. Salamun qaulan min Rabbir Rahim dalam surat Yasin. Ini dari Allah. Salam sejahtera, qaulan, perkataan dari siapa? Min Rabbir Rahim, dari Rabb, dari Allah Ar-Rahim, yang tadi rahim kepada umat mukmin,
umat Islam, umat mukminin. Wa a'adda lahum, dan Allah, ini tentunya hasil zikrullah yang banyak, hasil cinta zikrullah, hasil cinta mengharapkan rahmat Allah, maghfirah dari Allah, hasil cinta kita ingin malaikat selalu mendoakan kita. Kita ingin Allah beserta kita dimanapun kita berada. Kita ingin Allah memberikan solusi jalan keluar kepada kita. Kita ingin supaya kita kaya dengan zikrullah. Wa a'adda lahum, Allah berjanji. Janji Allah apa? Akan siapkan buat mereka yang banyak zikrullah, yang tadi ingin ini, ingin itu, ajron karima, ajron ganjaran. Ini sudah bahasa Indonesia. Ajron ganjaran, karima yang sangat-sangat indah, sangat-sangat mulia. Tentunya surga. Surga puncaknya adalah bertemu dengan Allah di surga Jannatul Naim. Kemudian bertemu dengan Rasulullah sebagai contoh yang paling banyak berzikrullah. Contoh yang paling banyak berzikrullah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikrullah sepanjang saat hidupnya. Tidak ada yang tidak zikrullah. Dan zikrullah ini banyak macamnya. Kalau kita astaghfirullah itu zikrullah dengan lisan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata, zikrullah dengan lisan. Ada zikrullah dengan perbuatan. Kita sholat, kita mengadakan zakat, kita membantu orang, kita bersedekah, kita menulis, mengajar kepada orang, kita men-share yang baik-baik dakwah Islam, itu dengan tangan kita zikrullah. Jadi zikrullah itu banyak. Dengan hati ada, dengan lisan ada, dengan jawari ada. Kita kumpulkanlah ini semua di dalam sholat. Ada gerak zikrullah, ada lidah zikrullah, ada hati yang khusyuk zikrullah. Makanya sebaik-baik zikrullah adalah di dalam sholat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Jangan sampai di situ. Jangan sampai di situ. Bagi kalian Rasulullah itu merupakan uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Kalau mau cari contoh, jangan cari yang lain, cari Rasulullah. Bagaimana makannya Rasulullah, bagaimana istighfarnya Rasulullah, bagaimana qiraah tilawahnya Rasulullah, bagaimana tahajudnya Rasulullah, bagaimana puasanya Rasulullah, bagaimana Rasulullah dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan cucunya. Tiru Rasulullah, jangan cari yang lain. Untuk siapa ini? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang ingin mengagungkan Allah, takut kepada Allah, tiru Rasulullah bagaimana caranya berhubungan dengan Allah. Wal yaumul akhir, yang ingin hari akhirat, tiru Rasulullah bagaimana dia ingin hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira. Rasulullah itu sudah mencontohkan zikrullah yang banyak, yang tadi diperintahkan uzkurullah dzikron katsira. Contohlah Rasulullah, bagaimana Rasulullah berzikrullah yang banyak. Ketika tidak berzikrullah merasa salah, apa kata beliau di dalam hadisnya? Ghufranaka. Apa artinya ini? Pengampun engkau ya Allah, ampuni aku. Tadi aku di WC, di kamar mandi tidak berzikrullah. Bukan dia lupa, tidak, karena memang tidak boleh. Jadi ghufranaka, kita ucapkan ini kalau keluar dari WC. Ini yang lebih sahih daripada alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil hada. Yang lebih sahih adalah ghufranaka, maha pengampun engkau ya Allah, aku tadi tidak berzikrullah.
Karena selama hidupnya, selama dimanapun dia berada, dia selalu berzikrullah. Demikian, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barik ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.